Selamat malam Pak If, saya Jason dari kelas RPL 11B dan teman sekelompok saya itu Raju kelas RPL 11B juga. Malam ini saya ingin mengerjakan remake dari kuis 2 tadi. Pertama-tama kita ke Navigat. Saya menggunakan notebook untuk mencatat soal-soal dari Pak If. Sebentar. Pertama-tama kita ingin membuat database. Kita ke new query, kemudian kita akan create database, kemudian nama databasenya PH, saya ingin membuatnya PH, kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita refresh sini, akan muncul di sini. Kemudian kita akan show database, karena yang kedua yaitu show database. Ada raport, database sudah muncul, ada raport Q1, PHP admin, PH, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pakai database. Kita memakai database PH, jadi kita use PH. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat table. Untuk create table, misalnya siswa, kemudian isinya ID siswa misalnya, kemudian username, kemudian password, kemudian level, kemudian kita akan membuat primary key. Oke, kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Sini kita akan describe-nya tabelnya ya, describe nama tabelnya. Oke, sudah muncul int primary key auto increment, int primary key auto increment, dan lain-lain. Ada username varchar, password varchar, level varchar. Oke, sudah pas ya. Kemudian kita akan menambahkan satu kolom, itu dengan cara alter table add, kemudian alter table terus nama tabelnya, kemudian add terus nama kolom yang ingin kita buat, misalnya email, kemudian varchar, kemudian tipe datanya, kemudian email. Kita run. Oke, sudah berhasil. Kita skip lagi. Oke, sudah muncul di sini email varchar sama. Kemudian yang keenam yaitu edit tipe data. Misalnya varchar ini kita nggak mau salah ketik, maunya teks misalnya. Kemudian alter table siswa, kemudian change email, kemudian email, kemudian teks tipe datanya. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kita describe lagi. Oke, ini awalnya varchar menjadi teks. Kemudian yang ketujuh yaitu isi data. Kemudian berarti insert into siswa. Sebentar, saya select dulu. Select siswa. Saya ingin melihat kolomnya. Oke, kemudian insert into siswa, kemudian isinya ID siswa, misal ID siswa, username, password, level, email. Kemudian values, kemudian kita akan mengisinya, isi ID siswanya. Misalnya ID siswa 1, terus username-nya abc, kemudian
kemudian passwordnya 1, kemudian levelnya 1. Sini saya buat levelnya sampai 5 doang ya. Kemudian emailnya abc@abc. Oke. Kalau misalnya cuma 1, kita tidak memerlukan titik koma di belakangnya. Kalau lebih dari 1, misalnya saya ingin membuat 5, nanti harus menggunakan koma di belakangnya. Tapi yang terakhir nggak usah pakai koma. Kemudian kita edit dulu sebentar. Kemudian levelnya coba sampai 5. Kita urusin aja. Oke, kemudian kita run. Oke, sudah berhasil ya, sudah tertambah 5 data. Kita lihat dulu. Oke, sudah tertambah 5 data. Kemudian berikutnya yaitu tampil data menggunakan like dengan 2 kondisi. Where dengan 2 kondisi, between where dengan 2 kondisi, yaitu berarti sebentar. Berarti select bintang from siswa where kita menggunakan like. Berarti misalnya kita ingin memunculkan username yang ada A di dalamnya, atau ada level 1 sampai 5 misalnya, 1 atau 2 atau 3, misalnya kayak gini ya, where username like sama dengan like at %, kemudian or level sama dengan 2 misalnya. Kita run. Oke, sudah berhasil. Ada A di dalamnya, terus ada level 2 juga. Misalnya kita tambah level 4, dia akan muncul level 4 juga, meskipun nggak ada A di dalamnya. Sebentar. Sebentar. Oke. Tuh, meskipun nggak ada A di dalamnya, dia akan muncul nomor 4. Kemudian tampilkan data berdasarkan tampilkan data menggunakan between, dimana where-nya ada 2 kondisi. Berarti select, berarti kita buat doang ya. Berarti select bintang from siswa where misalnya levelnya dari 1 sampai 5 misalnya, where level between 1 dan 5, antara 1 dan 5. Kita run. Oke, 1 sampai 5 muncul semua. Misalnya ini jadi 4, dia akan munculnya 1 sampai 4 doang, 5-nya nggak kebaca. Bentar. 1 sampai 4 doang. Kemudian edit data dengan 2 kondisi. Berarti bentar.
update siswa set, misalnya kita ingin update ABC BCA menjadi misalnya kayak ini, berarti kayak ini, update siswa set username sama dengan misalnya username-nya menjadi apple, kemudian password sama dengan 2 misalnya, kemudian where ID siswa, misalnya kita ingin mengubahnya nomor 1, 2, dan 3, 1 dan 2, where ID siswa sama dengan 2 or ID siswa sama dengan 2, sama dengan 3 misalnya, 2 dan 3 misalnya kita ingin mengubahnya. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kita lihat dulu, select, kita select dulu from siswa. Oke, sudah keganti ya. Yang ID siswanya nomor 2 dan 3 kita ganti username-nya jadi apple dan passwordnya jadi level 2. Ini dua-duanya yang ID siswanya 2 dan 3 jadi apple dan passwordnya menjadi 2. Oke, kemudian hapus tabel, berarti drop table, terus nama tabel yang ingin kita hapus. Misalnya karena cuma ada satu, jadi kita akan drop table siswa. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di sini, tuh tabelnya sudah tidak ada. Kemudian terakhir hapus database, berarti cara hapus database yaitu drop database, kemudian nama database yang ingin kita buat, yang ingin kita hapus. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita refresh di sini, PH-nya sudah hilang karena kita sudah menghapus database PH. Kemudian disuruh ulang 2 kali, berarti kita ulang dari awal, yaitu membuat database. Misalnya kita query baru aja, berarti create database, misalnya remed. Kita run. Oke, sudah berhasil. Kita refresh di sini, sudah muncul ya remed di sini. Kemudian yang kedua yaitu show database. Sebentar. Oke, database-nya sudah muncul semua. Ada remed, raport, P1, PHP admin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu memakai database. Karena kita ingin memakai database remed, jadi kita menggunakan remed. Jadi use remed. Kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian buat table. Kemudian berarti kita create table, misalnya user misalnya. Kemudian isinya itu ID user misalnya. Terus saya isi dulu sebentar. Terus ada password. Yang kedua username aja. Kemudian password. Oke, kemudian udah itu aja dulu. Coba kita membuat primary key-nya. Primary itu ID user. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil di sini. Kita describe dulu. Oke, sudah pas ya. INT primary key, auto increment, INT auto increment, dan primary key. Kemudian username varchar, password varchar, username varchar, passwordnya varchar. Kemudian tambahkan satu kolom table. Berarti
alter table, terus nama tabelnya user, kemudian add, kemudian misalnya kita ingin menambahkan level, misalnya level, kemudian int, kemudian kita run. Oke, sudah tertambah ya, sudah berhasil, otomatis tabelnya akan tertambah. Kita akan describe lagi, describe user, tuh level int, berarti level sudah tertambah ya, level int. Kemudian kita akan edit tipe data, misalnya level ini int, salah, kita ingin mengubahnya menjadi varchar misalnya, berarti alter table user change level, kemudian tipe datanya misalnya varchar 25. Kita run. Oke, sudah berhasil. Kita describe lagi. Oke, yang awalnya int sekarang sudah berubah menjadi varchar. Kemudian selanjutnya yaitu isi data, berarti kita insert, berarti kita select dulu sebentar biar nggak bingung. Select from user. Jadi kita lihatnya dari bawah sini. Berarti kemudian cara isi datanya itu insert into user, kemudian apa yang ingin kita insert, misalnya kita ingin insert ID user, kemudian username, kemudian password, dan level. Terus values, kemudian kita isi ID user, username, password, dan level. ID usernya 1, kemudian username-nya Kevin, kemudian passwordnya 1, sebentar, kurang 1 s, sebentar, passwordnya 1, kemudian levelnya misalnya 1, sorry, kemudian jika ingin menambahkan lebih dari 1, berarti belakang ini wajib menggunakan titik koma, tapi yang terakhir nggak usah menggunakan titik koma. Contohnya seperti ini. Sebentar, kita paste aja 5 Kevin, kemudian Anthony, kemudian Darren, kemudian Raju, dan saya, itu Jason. Kemudian kita passwordnya kita ubah jadi ini 2, 3, 4, dan 5. Kemudian levelnya kita buat cuma sampai 3 misalnya, 2, 2, 3, 1. Kemudian yang terakhir nggak usah memakai titik koma. Kemudian kita run. Oh, sebentar, karena ini primary key jadi kita nggak bisa sama ID usernya, karena ID usernya primary key. Kemudian kita run. Oke, sudah tertambah, kita lihat dari select. Oke, sudah tertambah ya datanya. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan data menggunakan like, di mana where-nya ada 2 kondisi. Berarti select from user where, misalnya kita ingin menampilkan data dengan username yang ada A di dalamnya misalnya. Berarti where username like persen, jangan lupa persen A, atau ada
level 1 misalnya, atau ada level 1 atau level yang ada 1 di dalamnya. Kalau level yang ada 1 di dalamnya itu berarti pakai persen, ada 1 di dalamnya. Kemudian kalau ada 1 doang, misalnya kita ingin menambah 1 doang, berarti sama dengan 1. Kita run. Oke. Sini karena kenapa Kevin sama Jason muncul? Karena levelnya 1. Misalnya levelnya 2, kemudian kita run, dia tidak akan muncul. Tuh. Kalau kita 1, dia akan muncul. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan data menggunakan between, di mana where-nya ada 2 kondisi. Berarti tampilkan data menggunakan between, berarti select bintang from user where misalnya username misalnya level deh, level between 1 dan 5 misalnya. Berarti dia akan muncul semua. Kita run dulu. Tuh, dia akan muncul semuanya. Karena levelnya cuma sampai 3. Kalau 4, dia akan muncul semua juga. Soalnya levelnya sampai 3 doang. Kemudian misalnya kita 2 sampai 2 doang, berarti level 3 yang berarti Raju ini tidak akan muncul. Kita run. Tuh. Raju nggak muncul soalnya dia level 3. Karena between level 1 dan 2. Kalau misalnya kita between level 1 sampai 3, Raju akan muncul. Tuh. Kemudian edit data dengan 2 kondisi. Berarti update siswa set, misalnya kita ingin menggantikan Anthony Darren, passwordnya Anthony Darren kita ingin mengubahnya menjadi misalnya Yamaha. Kemudian passwordnya kita ingin mengubahnya menjadi 3. Berarti update user, salah. Jadi user, kemudian set username sama dengan misalnya username-nya apa tadi? Yamaha. Kemudian passwordnya passwordnya 2. Misalnya passwordnya 5 deh passwordnya. Kemudian where id user sama dengan 2 and id user sama dengan 3, karena kita ingin mengubah Anthony dan Darren. Darren tidak berhasil karena affected ROM-nya 0. Berarti tidak menggunakan N, kita menggunakan OR. Oke, kita run lagi. Oke, affected ROM-nya 2, berarti sudah berhasil. Kemudian kita select lagi, kita lihat apakah berhasil. Select from user. Oke, Yamaha sudah terganti ya, Anthony dan Darren, Yamaha, dan passwordnya menjadi 5. Kemudian hapus table. Hapus table berarti drop table, kemudian nama table yang ingin kita hapus. Karena kita cuma ada 1, berarti kita hapus drop table user. Kita R, kita run. Kemudian di remet ini tabelnya sudah nggak ada. Sebentar, sudah nggak ada table. Tuh, sudah nggak ada table. Kemudian hapus database. Berarti sama, cuma tabel kita ganti menjadi database. Kemudian nama database-nya karena kita remet, jadi kita hapus remet. Kemudian kita run, sudah berhasil. Kita refresh, remetnya akan hilang. Sekian tugas
remed dari saya, tugas remed quiz 2 dari saya. Terima kasih Pak If.